Bab 1. Belajar dari teks belatar sejarah. A. Belajar dari cerita sejarah. 1. Mengenal teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Yang kedua, ada ciri teks cerita sejarah. A. Isinya berupa fakta. B. Teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian. C. Bentuk teks berupa cerita ulang. D. Menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Yang ketiga, jenis-jenis teks sejarah. A. Teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. B. Teks sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi atau nyata. Teks sejarah non-fiksi ini dapat berupa biografi, autobiografi, dan catatan sejarah. Yang keempat, menggunakan referensi untuk memahami cerita sejarah. A. Kamus adalah buku yang mendeskripsikan makna kata atau ungkapan dan menjelaskan konteks pemakaiannya. B. Ensiklopedia merupakan karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan. C. Thesaurus merupakan buku yang memuat daftar kata atau ungkapan yang bertalian makna. B. Menelaah teks cerita sejarah. Yang pertama ada struktur teks cerita sejarah. A. Orientasi. B. Rangkaian peristiwa. Di rangkaian peristiwa ini ada peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan seterusnya. Dan yang C ada reorientasi. Yang kedua, kaidah kebahasan teks cerita sejarah. A. Menggunakan pronomina atau kata ganti. B. Menggunakan verba material. C. Verba tingkah laku. D. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Dan yang terakhir, E. Keterangan waktu lampau. 3. Kata umum dan kata khusus dalam cerita sejarah. A. Kata umum merupakan kata yang memiliki makna luas dan bersifat tidak spesifik. B. Kata khusus merupakan kata yang memiliki makna khusus dan bersifat spesifik. Yang keempat, mengecek validitas informasi. A. Memisahkan fakta dari opini yang disajikan penulis. B. Mencari informasi sejenis di lebih dari 3 sumber dan membandingkan. C. Mengecek keaslian informasi di situs resmi. D. Memperhatikan keaslian foto dari informasi yang disampaikan. C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai yang biasa muncul dalam teks cerita sejarah antara lain nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai religius, nilai estetis, dan nilai pendidikan. D. Menulis narasi dan deskripsi. Narasi adalah jenis teks yang berisi cerita yang disampaikan melalui alur peristiwa yang disusun secara kronologis atau sebab akibatnya. Deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan objek sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca. E. Membuat infografis tokoh. Infografis merupakan media informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan beberapa elemen visual, misalnya gambar, bagan, grafis, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahapan pembuatan infografis. 1. Memiliki pokok permasalahan, tema, atau topik sesuai tujuan. 2. Mengumpulkan data fakta dan informasi melalui survei dan riset. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis data, fakta, dan informasi yang terkumpul. Yang keempat, membuat narasi, membangun cerita sesuai dengan fakta dan data yang dianalisis. 5. Membuat sketsa dan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. 6. Membuat tata letak infografis yang rapi. 7. Menambahkan elemen-elemen lain agar infografis menarik.